terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Firmansyah dari Prodi Agribisnis kelas C dengan NIM 180321100 Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ekonomi Sumber Daya Alam kelas C. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah Indonesia mempunyai sumber daya alam cadangan yang melimpah. Jawabannya itu iya, karena dilansir dari kompas.com dan juga dari Kemendikbud RI mengatakan bahwa cadangan sumber daya alam, gas alam di Indonesia itu mencapai 97 triliun. Tetapi di dalam dunia, Indonesia itu masih menghasilkan 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Dan untuk urutan negara tertinggi pencetak gas alam, yaitu yang pertama itu ada Arab Saudi dan yang kedua yaitu ada Qatar. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa pendapat saya tentang depresi dan kelangkaan di sumber daya alam. Kita tahu sendiri bahwa sumber daya alam itu semakin menipis dengan pertambahan jumlah penduduk yang banyak, terutama di Indonesia. Tidak memungkiri bahwa cadangan sumber daya seperti air, listrik, dan lain-lain, apalagi untuk ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, pendapat saya tentang depresi dan kelangkaan di Indonesia yaitu melakukan variasi dalam sumber daya pangan. Misalnya saja seperti kalau kita biasanya mengkonsumsi nasi, itu bisa divariasikan dengan atau diganti dengan jagung dan lain-lain, dan juga menghemat tenaga yang tidak dapat diperbaiki. Baik, lanjut untuk yang tadi, selain terdapat jagung untuk pengganti atau substitusi dari pengganti beras, itu ada juga seperti sagu, terus singkong dan lain-lain. Dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi seperti listrik dan lain-lain, itu kita bisa gunakan cahaya matahari. Yang pertama itu ada sumber panas matahari, cahaya matahari itu sendiri. Yang kedua ada geotermal, dan yang ketiga itu memanfaatkan angin. Dengan cadangan sumber daya alam yang ada terus-menerus ini, kita dapat mengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan dampaknya itu ke masa depan. Dan di sini eksploitasi besar-besaran itu juga diperuntukkan untuk pembangunan. Menurut pendapat saya, sebaiknya kalau mengeksploitasi secara besar-besaran, terutama untuk pembuatan industri atau pabrik dan lain-lain, itu sebaiknya dilakukan penanaman kembali. Seperti kalau kita ada pembuatan lahan itu sendiri di tempat yang banyak menebang pohon, kita harus menanam pohon itu supaya keseimbangan ekosistem alam itu dapat terjaga. Baik, untuk lanjut pertanyaan dari nomor 4, yaitu tentang 6 jurnal kemarin yang saya review, yaitu tentang konservasi. Di sini ada jurnal yang berjudul peran pemerintah dalam mewujudkan hutan konservasi dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999. Studi kasus di Kabupaten Kuningan. Permasalahan yang terjadi di jurnal ini yaitu yang pertama itu adanya alih fungsi lahan, dan yang kedua itu ada pendangkalan sungai akibat abrasi, dan yang ketiga ada sedimentasi dari sungai tersebut, dan yang keempat ada terganggunya pola aliran sungai akibat adanya abrasi, dan yang kelima yaitu menurunnya kualitas air. Jadi implikasi dari kebijakan pemerintah di sini dengan adanya masalah-masalah tersebut di jurnal ini, yaitu menerapkan peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kuningan. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, implikasi atau kebijakan dari pemerintah yaitu membuat peraturan-peraturan khususnya di Kabupaten Kuningan. Dan selain peraturan-peraturan tersebut, pemerintah kabupaten juga menerapkan program-program pecinta lingkungan atau program-program dalam menanam pohon kembali. Dengan adanya komunitas tersebut diharap dapat mengurangi atau dapat mengkonservasi lahan supaya menjadi lebih baik.
Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya dan jawaban terkait 4 pertanyaan tersebut. Apabila ada kesalahan kata dan ada yang kurang benar, mohon dikoreksi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Resti karena sudah mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.